Hai semuanya, selamat datang di channel Irna Yugaswati yang saat ini sedang membacakan buku Learning 5.1 yang ditulis oleh Dr. Alex Denny dan Triaji Priyo Pratomo MBA. Dan kita sudah sampai di part kedua dari buku ini. Setelah sebelumnya di part pertama kita membahas what is learning gitu. Dan di part kedua ini kita akan membahas tentang learning 5.1. Dan teman-teman semua, video ini dibuat untuk membantu teman-teman yang pengen banget tetap baca tapi PSBB-nya udah selesai dan sudah mulai beraktivitas lagi dan mungkin agak kesulitan untuk mencari waktu untuk duduk dan langsung baca buku. Jadi video ini dibuat bisa teman-teman dengerin atau teman-teman tonton sambil melakukan aktivitas lainnya, misalnya jadi teman ketika di jalan atau ketika menyetir. Dan video ini juga diedit menggunakan aplikasi yang sederhana karena saya juga mau memberikan semangat ke Bapak Ibu guru pendidik yang perlu untuk membuat video pembelajaran dan mungkin perlu ide pakai aplikasi apa sih gitu, dan jadi semangat untuk coba membuat video pembelajaran. Nah, beberapa video yang saya buat sebelumnya juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang sederhana dan alat-alat yang sederhana. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman yang sudah biasa nonton video yang cukup fancy dan mungkin boring nonton video ini, mohon maafkan daku karena ini adalah juga sebagai video untuk Bapak Ibu guru biar tetap semangat apapun keadaan atau alat atau aplikasi atau kemampuan toolsetnya. Jadi kalau di buku ini itu dibahas ada mindset, ada skill set, dan tool set gitu. Jadi Bapak Ibu guru pendidik yang penting mindsetnya sudah merasa perlu untuk punya video pembelajaran mandiri yang dibuat oleh Bapak Ibu guru akan lebih terasa dekat di hati anak-anak didiknya. Jadi jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe channel ini biar kita semua tambah semangat dan tambah semangat berbagi, tambah semangat berkolaborasi. Oke, kita langsung aja ya. Jadi part ini aku akan bacain di part 2 Learning 5.1. Oke, kita mulai ya. Part 2 Learning 5.1. Learning 5.1 mungkin terasa seperti sebuah peningkatan kecil dari Learning 5.0. Pertanyaannya, setelah artificial intelligence masuk ke dalam proses learning, lalu apa yang terjadi? Apa itu Learning 5.1? Dan mengapa angka titik 1 di belakang angka 5 menjadi penting? Secara singkat bisa dikatakan, Learning 5.1 adalah upaya untuk mengatasi keterbatasan pola pikir atau mindset barrier. Seringkali orang sulit berkembang justru karena pemahaman yang keliru tentang learning. Berikut contoh menarik mengenai mindset barrier. Tahun 2001 adalah tahun yang gelap untuk industri batubara di Amerika Serikat. Permintaan batubara menurun tajam. Sementara itu, kampanye energi terbarukan makin gencar disuarakan. Akibatnya, ribuan pekerja tambang batubara kehilangan mata pencaharian. Ekonomi di negara bagian di Amerika Serikat yang tergantung pada komoditas ini seperti Kentucky menjadi lumpuh. Di tengah situasi demikian, muncul inisiatif cemerlang dari Rusty Justice, mantan penambang batu bara. Ia merasa terpanggil untuk mencari jalan keluar bagi 8 ribuan pengangguran ex-tambang batu bara di Kentucky. Ia membuat program pelatihan From Miners to Coders untuk mengganti kompetensi para penambang yang sebagian besar sudah berumur untuk menjadi ahli pemrograman komputer atau coder. Awalnya program ini diolok-olok akan gagal karena ibarat mengajari trik baru pada anjing tua. Namun sebaliknya, para penambang yang terlanjur menganggur termotivasi untuk tetap berpenghasilan karena memiliki tanggungan keluarga. Mereka mau belajar keras untuk tetap relevan. Hasilnya, perusahaan yang didirikan Rusty Justice makin besar dan diperhitungkan dan kini menjadi salah satu software house terdepan. Learning 5.1 adalah upaya menembus batas, bahwa tidak ada yang tidak mungkin untuk dipelajari.
Terlebih lagi, dengan makin luas dan makin tak terbatasnya akses ilmu pengetahuan di dunia maya. Berbagai ilmu, keterampilan, dan informasi penting lain mengenai nyaris segala hal kini tidak lagi susah dijangkau karena telah tersedia lengkap di depan layar komputer ataupun smartphone masing-masing. Cerita nyata Rusty Justice bisa jadi inspirasi kita semua. Usia bukanlah kendala, pengalaman masa lalu juga bukanlah hambatan. Jika keahlian lama rela dilepaskan dan dilandasi niat kuat untuk mendapatkan keahlian baru. Sering kita mendengar pemahaman keliru seperti, saya sudah tua, makanya saya agak lambat mengingat hal baru. Atau, keahlian saya di sini, bukan di situ. Atau, bakat dia bukan di situ, jelas dia tidak akan mampu. Benar bahwa bakat bawaan akan mempengaruhi kecepatan belajar. Namun, perlu dicamkan telah muncul pemahaman baru bahwa kini setiap orang dapat menjadi apapun selama ia mau dan tekun mempelajarinya. Pemahaman ini membalik konsep yang terbatas pada bakat, pengalaman, dan keahlian sebelumnya. Karena sesungguhnya itu hanyalah pembenaran untuk tidak keluar dari zona nyaman. Training versus learning. Buku ini membedakan antara training dan learning. Secara singkat, bisa dikatakan training adalah bagian dari learning. Training atau pelatihan merupakan bentuk learning atau pembelajaran yang berfokus pada perbaikan keahlian lama atau pengembangan keahlian baru. Learning memiliki makna yang lebih luas, yaitu sebagai titik balik transformasi dari keahlian lama ke keahlian baru, dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru, dan dari pola pikir lama ke pola pikir baru. Melihat karakteristik learning yang berbeda dengan training, diperlukan perubahan paradigma mendasar akan peran organisasi, pemimpin, dan setiap orang dalam memahami tuntutan perubahan zaman. Berikut adalah gambaran mengapa learning 4.0 hingga learning 5.1 organisasi perlu beranjak dari konsep training ke learning. Training versus learning. Kira-kira begini tabel yang disediakan di dalam buku. Nah, ini ada di halaman 58. Oke, kita akan lanjutkan. Baik, kita lanjut masuk ke teacher focused versus learner focused. Jadi tadi sudah dibagikan di tabelnya, yang paling atas adalah teacher focus versus learner focus. Bermula dari logika sederhana. Jika tidak ada murid, dapatkah guru mengajar? Jawabannya tentu tidak. Jika tidak ada guru, dapatkah murid belajar? Jawabannya bisa iya atau tidak. Tergantung kedewasaan muridnya. Bila belajar yang menunggu guru ini disebut teacher focused, tidak ada yang keliru dengan pola ini. Tetapi, di tengah perubahan yang makin cepat, setiap pembelajar perlu memiliki kedewasaan untuk mengambil inisiatif dalam belajar secara mandiri atau mencari guru lain bila mana ia tak mampu belajar sendiri. Jika ingat masa-masa SD, SMP, SMA, sedikit sekali siswa yang mengambil inisiatif belajar sendiri walaupun guru tidak ada. Berbeda halnya saat kuliah. Meskipun dosen kadang tidak ada, sebagian besar mahasiswa tetap belajar. Intinya, kedewasaan pembelajaran menentukan apakah ada atau tidaknya pengajar menghambat mereka untuk belajar. Dalam learning, yang dibangun adalah kedewasaan pembelajar, bukan hanya sekedar kualitas guru. Dengan demikian, tercipta organisasi pembelajar di mana siswa memiliki inisiatif mencari pembelajaran yang dibutuhkannya tanpa perlu menunggu pengajar atau guru. Bila disebut kata guru, tentu terbayang sosok yang dihormati dan luas pengetahuannya. Kita mengharapkan guru tersebut dapat menjawab seluruh pertanyaan sang murid dengan benar, sehingga kita sering menganggap guru sebagai ahli atau expert. Di dunia yang berubah serba cepat seperti sekarang ini,
ilmu sang guru yang paling pintar pun dapat dengan cepat tidak relevan. Dalam situasi yang berbeda, diperlukan ilmu yang berbeda pula. Kini yang diperlukan bukan hanya guru yang ahli dalam mengajarkan ilmunya, namun juga yang mampu merangkum ilmu dari anak didiknya. Maka, peran guru dalam learning lebih kepada fasilitator atau coach. Mengapa learning mengedepankan peran guru sebagai fasilitator atau coach? Menurut berbagai penelitian mutakhir, proses coaching memberi dampak yang lebih besar dibanding teaching atau lecturing atau mentoring. Karena coaching merupakan proses menggali potensi pengetahuan manusia yang tidak terbatas, sementara mentoring merupakan proses transfer pengetahuan yang bisa jadi pengetahuan tersebut telah tidak relevan lagi. Tentu saja peran pengajar sebagai fasilitator ini akan lebih efektif bila pembelajar telah memiliki kedewasaan untuk belajar secara mandiri. Bila pembelajar belum dewasa, maka fungsi fasilitator menjadi kurang efektif. Yang berikutnya, one way versus two way. Mungkin sebagian hidup kita dihabiskan di dalam kelas yang berisi bangku dan kursi yang disusun dengan kolom dan baris yang seragam. Kelas itu berisi orang yang duduk manis mendengarkan guru yang mengajar satu arah. Walaupun ada interaksi antara murid dan guru, jarang sekali terjadi murid berganti peran menjadi guru. Pelatihan lebih banyak dilakukan dengan cara satu arah atau one way. Seperti itulah pola belajar mengajar di era industri 1.0. Sementara dalam konsep learning, setiap orang adalah pembelajar sekaligus pengajar. Sehingga arus pengetahuan tidak satu arah tapi dua arah atau two way. Bahkan seorang murid dapat mengajari gurunya. Prinsipnya sederhana, orang yang lebih tahu bebas mengajari orang yang ingin tahu. Tidak ada istilah guru murid atau atasan bawahan dalam learning. Lanjut ke one to many versus many to many. Jika dalam pelatihan atau di kelas era industri 1.0 ada satu guru yang mengajar di depan kelas yang berisi banyak murid atau one to many, maka dalam konsep learning era industri 5.0 semua orang boleh mengajar semua orang atau many to many. Dengan demikian arus pengetahuan tidak berasal dari satu kepala tetapi dari banyak kepala. Arus pengetahuan dari banyak kepala ke banyak kepala ini selain memperkaya konten juga dapat menghubungkan antara konsep atau teori dengan konteks atau kondisi di lapangan. Bagian selanjutnya, scheduled versus anytime. Pelatihan biasanya memiliki jadwal tertentu karena tergantung ketersediaan pengajar dan tempat. Dalam konsep learning, tidak dibatasi oleh jadwal karena setiap orang adalah pembelajar dan pengajar. Setiap tempat adalah ruang belajar. Setiap saat, setiap orang dapat mencari materi ajar, mencari pengajar jika diperlukan, dan belajar segera saat dibutuhkan. Tidak perlu menunggu orang lain. Membuatkan pelatihan yang belum tentu sesuai dengan kebutuhannya. Masih banyak sekolah, institusi pendidikan, organisasi laba dan nirlaba terjebak pada pola belajar terjadwal yang memiliki banyak keterbatasan. Pertama, penjadwalan memerlukan perencanaan sumber daya yang rigid dan ketat. Ada risiko yang harus ditanggung bila terjadi perubahan jadwal karena pengajar, penyedia tempat, dan peserta telah mengalokasikan waktunya untuk kegiatan tersebut. Kedua, penjadwalan membutuhkan komitmen tinggi dari para pemangku kepentingan. Sering kita melihat kelas pelatihan yang tak terisi penuh, entah karena sebagian peserta harus menghadiri kegiatan yang lebih penting atau alasan lainnya. Secara tidak langsung bisa dikatakan proses learning itu dianggap tidak lebih penting, bahkan tidak penting. Experience versus eksperimen. Setiap orang memiliki pengalaman yang tentunya bermanfaat jika dibagikan sebagai pengetahuan, baik belajar dari keberhasilan atau kegagalan masa lalu. Pelatihan dalam waktu yang relatif terbatas biasanya mengajarkan pengalaman atau experience, proven theory.
namun jarang membuka kesempatan untuk menguji coba teori baru atau bereksperimen yang membutuhkan waktu lebih lama. Disinilah bedanya learning dengan training. Learning menggunakan pengalaman sebagai titik awal agar tidak perlu reinventing the wheel. Namun learning mendorong agar titik pengetahuan tersebut makin progresif dengan mengedepankan proses uji coba untuk mendapatkan hasil yang inovatif sekaligus produktif. Masuk ke ad hoc versus continuous. Pelatihan lebih sering berupa event yang dilakukan jika dibutuhkan saja atau ad hoc. Padahal esensi learning adalah terus-menerus atau continuous. Kita mungkin pernah mendengar pepatah, belajar mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Artinya, setiap saat, dimanapun, dengan cara apapun, kita dituntut untuk terus-menerus belajar tanpa menunggu. Learning yang bersifat terus-menerus hanya akan terjadi apabila setiap orang telah memahami bahwa tanggung jawab learning ada pada dirinya sendiri, bukan pada guru atau pengajar, universitas, pusat pelatihan, atau atasan. Orang-orang yang terdorong untuk mencari tahu hal yang baru, menerapkan, dan belajar dari implementasi di lapangan adalah modal utama setiap individu, kumpulan, atau organisasi menjadi berdaya tahan dan adaptif. Masuk ke classroom related versus learning environment. Pakar learning Mark Bridges mengatakan, "Learning needs to be a part of the system of work, not apart from the system of work." Pembelajaran perlu menjadi bagian dari sistem pekerjaan, tidak terpisah dari sistem pekerjaan. Itu sebabnya memisahkan pembelajaran dari tempat kerja adalah kesalahan besar. Dengan demikian, konsep learning sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari atau environment. Tantangan terbesar organisasi saat ini, selain membuat setiap orang mengambil tanggung jawab sebagai pusat pembelajaran atau learner as the center of learning, juga menciptakan lingkungan belajar atau learning environment sehingga pengetahuan dan informasi penting dapat diakses kapan saja, di mana saja, melalui media apa saja. Masuk ke training, memorize information, versus critical thinking, problem solving, creativity, and innovation. Masih ingat masa sekolah dulu? Sebelum ujian, kita mati-matian menghafal sedemikian banyak materi, mulai dari sejarah, bahasa, rumus matematika, logika, dan seterusnya. Hanya mengingat itu saja kepala saya rasanya ngebul. Antara trauma dan pengalaman yang tak ingin terulang lagi. Menghafal begitu banyak informasi yang boleh jadi nyaris tak berguna karena tak dapat digunakan lagi untuk menyelesaikan masalah hari ini, apalagi di masa depan. Pengetahuan berubah seiring zamannya. Jika setiap orang dipaksa untuk menghafal, bisa jadi hafalannya hanya berlaku saat itu saja, bakal tidak relevan dengan masa yang akan datang. Panji Pragiwaksono, seorang entertainer kawakan, menceritakan betapa menghafal pengetahuan walaupun tidak sepenuhnya sia-sia, namun seringkali hafalan itu sudah tak berlaku di waktu yang berbeda. Hal serupa terjadi pada pelatihan yang fokus pada hafalan. Biasanya ukuran sukses dalam pelatihan adalah peserta mampu menghafal poin-poin penting yang diajarkan. Namun seringkali hafalan itu tidak mampu dihubungkan oleh peserta dengan konteks pekerjaan. Maka 2 minggu kemudian poin-poin penting itu pun menguap entah kemana. Menghafal secara tekstual biasanya akan mengurangi daya kreativitas dan inovasi. Pembelajar bukan hanya tak mampu memahaminya secara kontekstual, tapi juga akan terperangkap pada pemahaman lama yang terkandung dalam hafalan tersebut. Akibatnya, ia tak mampu keluar dari kotak pemahaman lama. Masuk ke test retention versus test application. Jika pelatihan mengutamakan menguji hafalan atau retention, maka pembelajaran mengutamakan pembuktian atau penerapan di lapangan.
Penerapan tersebut dapat memberikan umpan balik kepada pengetahuan sebelumnya sehingga konten pengetahuan menjadi dinamis dan terus berevolusi sesuai dengan kondisi spesifik di tiap situasi. Itu dia part 2 Learning 5.1. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekali lagi jangan lupa like videonya dan subscribe channelnya. Terima kasih, Irna Yugaswati undur diri. Bye-bye.